Halo guys, perkenalkan saya Kiki Alina Pandiangan. Pada kali ini saya akan membahas tentang sosiologi komunikasi. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada dua teman saya menjadi narasumber saya. Ini dia guys, teman-teman saya. Hai. Jadi pada kali ini kami akan membahas tentang sosiologi komunikasi. Nah, di samping kiri kanan saya ini saya akan memperkenalkannya. Yang sebelah kanan saya ada Rianita Damanik. Hai. Sebelah kiri ada Rahma Delia. Hai. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang sosiologi komunikasi. Jadi sosiologi komunikasi itu menurut saya nih baca, menurut Edward Toll itu, dia mengemukakan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi itu adalah budaya. Nah, komunikasi itu juga menjadi landasan masyarakat. Nah, menurut saya sendiri juga ada pengertian dari sosiologi komunikasi. Komunikasi itu merupakan proses di mana orang, baik individu, masyarakat, atau kelompok, organisasi, menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain. Nah, mungkin dari narasumber saya ini juga memiliki pengertian berbeda ya dengan saya. Boleh dengan Nita jelaskan sedikit tentang sosiologi komunikasi lah, menurut Nita itu gimana? Kalau menurut saya ya, itu kan komunikasi itu tuh kayak proses kita memahami informasi yang diberikan dari orang lain gitu, kayak ya, informasinya bisa kita dapatkan dengan saling berinteraksi dua orang atau lebih gitu kan. Itu juga untuk proses melibatkan pengiriman pesan gitu. Jadi itu kayak kita saling memberikan informasi, nah gitu. Jadi kayak kalau menurut saya nih, sosiologi komunikasi dan komunikasi itu sendiri itu adalah proses bertukar informasi gitu. Oke guys, jadi menurut kembali lagi dengan Delia. Menurut Delia sosiologi komunikasi itu gimana? Kalau menurut aku sendiri nih, sosiologi komunikasi itu kayak kita tuh ngulik-ngulik cara kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi lebih ke arah yang kompleks ya. Nah, jadi daripada cuma ngeliatin gimana kita ngobrol atau ngechat atau gimana lah, sosiologi itu juga ngeliat bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan juga kekuasaan itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Misalnya gini nih, kayak lu ngobrol sama teman sebaya itu pasti beda kan dengan ngobrol dengan dosen. Beda banget. Nah, jadi itu maksud dari kekuasaan itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Oke guys, jadi guys itu menurut kami dan narasumber pasti juga berbeda kan guys dengan pendapat kalian. Jadi kalau ada pendapat atau apa gitu bisa, atau koreksi atau apa gitu, bisa langsung di kolom komentar guys. Kami akan menerimanya dengan senang hati. Selanjutnya kami akan berbincang lagi nih dengan, pasti kalian kan sudah mempelajari kaidah sosiologi komunikasi nih, ya kan? Nah, saya ingin tahu nih narasumber juga, yang lain juga pasti pengen tahu kan, kepo kan. Nah, jadi kami akan membahas dan berbincang sedikit tentang sosiologi komunikasi, yaitu kaidahnya. Nah, siapa dulu nih? Yang kiri atau kanan? Siapa duluan nih? Terserah sih ya, mau aku dulu atau Nita gitu. dulu juga boleh. Tapi Nita dulu deh kayaknya. Boleh. Oke. Jadi sekarang kita akan membahas tentang sosiologi komunikasi, tentang kaidahnya nih. Oke, dimulai dari Nita ya. Oke, boleh sedikit jelaskan apa aja sih yang tahu tentang kaidah-kaidah gitu komunikasi ini? Kalau menurut aku ya kan, di komunikasi gitu kan kita banyak banget tuh ya cara-cara berkomunikasi, terus kayak harus tahu komunikasi itu kayak gimana gitu kan, kayak ada aturannya lah gitu, kayak norma-norma yang ada dalam masyarakat ya kan. Banyak kan tuh. Jadi kayak yang bisa kita bahas tuh kayak gini deh, komunikasi itu manusia tidak bisa tidak berkomunikasi gitu. Betul. Terus ada juga kayak yang komunikasi itu kan kita selalu ngelakuin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak ya kan kalau kita ngelakuin dalam kehidupan sehari-hari berarti dia kayak komunikasi gitu lah ya. Prioritas gitu kan, prioritas suatu yang wajib gitu. Iya, berarti kan itunya maksudnya tuh dia dominan kan. Nah, tuh jadi kayak dia dominan. Terus kayak karena kita pakai sehari-hari nih, karena dia dominan kan, jadi itu tuh mempengaruhi kualitas hidup seseorang guys. Jadi kayak ya kayak
kan kita berkomunikasi nih, udah sering berkomunikasi, tidak bisa berkomunikasi, dan dia jadi sangat dominan, itu tuh mempengaruhi kualitas hidup seseorang gitu. Nah, terus selain itu juga kita tuh dari komunikasi inilah, dari yang kita sebutin tadi, itu komunikasi itu lahir dari frame of thinking sama frame of value. Oh gitu. Oke. Gitu. Itu menurut Nita nih ya. Nah, kalau menurut Delia pasti berbeda lah ya kan? Atau sama atau gimana, mungkin bisa dijelaskan atau menambah gitu. Ya nambah sih kayaknya. Biar itu lebih mengerti penonton kita nih, ya kan guys? Nambah wawasan guys. Sebenarnya itu kaidah yang disebut Nita tadi sama sih dengan yang aku tahu ya. Tapi ada beberapa tambahan lagi nih. Tadi kan kamu baru nyebutin 4 poin ya. Nah, ada beberapa poin lagi yang aku tahu nih tentang kaidah-kaidah sosiologi komunikasi. Nah, poinnya itu adalah dampak dari sosiologi komunikasi itu, atau dampak dari komunikasi itu menciptakan 2 dampak guys. Dampak yang empowering dan disempowering. Nah, berarti efek ya guys. benar. Jadi dari komunikasi itu muncullah 2 dampak tersebut. Lalu nih ada juga komunikasi itu meliputi bahasa verbal sama bahasa nonverbal. Oh iya. Nah, jadi juga arti dari komunikasi itu adalah gimana respon yang kamu dapat, atau nih bahasa Inggrisnya itu the meaning of communication is the response you get. Bahasa Inggris nih. Iya. Oh iya ya. Kan sosiologi komunikasi. Oh iya. Komunikasi Iya, ya. ada bahasa ada Inggrisnya. ininya. Ya guys. Jadi guys, itu agak inilah guys. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nih ada the core of communication is delivery message. Tunggu bentar. Tadi kan nih udah ada kayak bahasa Inggris gitu lah guys. Jadi pasti agak bingung nih. Penonton juga pasti bingung kan guys. Saya juga bingung sih soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Boleh nggak dijelasin apa tuh artinya guys? Aduh, dijelasin banget nih. Iya haruslah. Soalnya biar agak bingung. Pasti penonton juga kan ada sebagian pasti nggak ngerti kan. Ada yang baru dengar sih. Iya. Jadi langsung tahu gitu, langsung dapat intinya gitu. Kayaknya penonton pada ngerti deh bahasa Inggris. Kalau menurut aku mah pinter-pinter bahasa Iya Inggris. pasti dong, kan yang harus pinter-pinter gitu dong, kan habis dapet video Karena yang kita nonton bahas. video kita pasti yang pinter-pinter ini. Iya dong, iya yang sih mau pasti. belajar, Yang mau kan? belajar, yang mau upgrade Iya. dirinya, upgrade value-nya. Apalagi sosial komunikasi kan pasti digunakan nih sehari-hari. Iya, harus pintar dong berkomunikasi, tapi jelasin aja gak Iya, sih? iya, Oke, lebih kalau jelas gitu. lagi. Oke. Sebenarnya udah jelas sih, tapi lebih jelas lagi. Oke. Ini untuk yang nggak ngerti nih, tapi aku yakinnya sih orang-orang sini pasti pada ngerti Iya. artinya itu apaan. Jadi kayak the meaning of communication is the response you get, itu artinya arti dari komunikasi adalah respon yang kamu dapat. Gitu. Atau respon yang kita dapat. Nah, lanjutannya itu ada the core of communication is delivery message. Itu tuh artinya inti dari komunikasi itu adalah penyampaian pesan. Oh iya. Gitu. Aku rasa netizen kita pada tahu deh artinya. Oke guys, jadi kan tadi nih Delia dan Nita sudah menjelaskan nih dan memberikan bukan sedikit lagi ya, udah banyak nih informasi baru guys tentang kaidah-kaidah komunikasi itu apa aja. Jadi guys, tapi aku nih kurang paham juga. Boleh nggak dijelasin lagi lebih mendalam kayak contoh-contohnya gitu biar kayak penonton kita juga lebih tahu kan. Gimana itu langsung kayak contohnya aja gitu. Kan tadi ada tuh yang pertama, manusia itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, jadi kayak lebih detail gitu contohnya apa aja sih? Boleh nggak dijelasin lagi? Oh, boleh. Apa sih yang nggak boleh ya kan? Apa sih yang nggak boleh? Lanjut deh. Oke, lanjut ya. Jadi tuh kalau manusia tidak bisa tidak berkomunikasi itu tuh kayak contohnya nih. Yang paling gampang deh kan, yang paling gampang aja deh. Contohnya ya yang kayak anak bayi deh gitu. Nah, Iya. kenapa tuh dengan anak bayi itu? Anak bayi. Kalian biasanya kalau lihat anak bayi kalau mau kayak mau pipis atau mau makan gitu atau haus, dia biasanya ngapain tuh? Oh, aku tahu. Apa? Pasti kalau bayi itu kan belum bisa ngomong nih. Pasti dia pasti nangis gitu. Bener. Kayak pasti gimana sih? Tahu kan ya saya tahu kan gimana kalau anak bayi itu kayak
pasti mau minum apa gitu, atau pas lagi buang gitu guys, pasti kan dia kayak gelisah nangis gitu. Oh jadi itu udah berkomunikasi. Itu udah komunikasi. Oh iya Gitu. Jadi kayak walaupun nih anak bayi sekalipun nih, dia pasti bakal bisa berkomunikasi gitu loh guys. Kayak walaupun nih kita manusia tuh kan kayak seumuran kita atau yang gitu atau gimana gitu lah ya kan. Biasanya kita berkomunikasi tuh kayak ya berdua atau lebih, atau kayak kita nih ini kan sedang berkomunikasi nih pembicaraan dua arah gitu kan, memberi dan menerima banget nih gitu kan. Kalau contohnya di anak bayi itu kan kayak manusia tidak berkomunikasi, anak bayi yang dia pengen minum gitu kan, butuh ASI dari ibunya, butuh kayak yang dia habis mau pipis atau gimana gitu, dia berkomunikasi juga guys. Jadi kayak dia komunikasinya pakai nangis gitu, kayak aku mau pipis, aku mau butuh minum. Itulah ya gitu. dia berkomunikasi dengan oe-oe gitu tadi ya. Itu kan, jadi kayak setiap manusia juga pasti bakal berkomunikasi, butuh banget. Iya betul banget. Nah, jadi kalau menurut aku nih tambahan nih. Oh iya boleh. Tadi kan silakan. kita bilang itu dari bayi itu Udah komunikasinya itu udah ada. oe-oe. Nah, itu kan contohnya kan anak bayi. Jadi kayak dari yang kusimpulkan nih tambahan sedikit. Iya. Jadi kayak maksud dari manusia tidak bisa tidak berkomunikasi itu memang gitu lah, udah hakikatnya guys. Karena dari kita lahir aja kita itu sudah berkomunikasi. Bener banget. Itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak bisa hidup itu tanpa komunikasi. Karena kita juga merupakan makhluk sosial, guys. Iya, betul. Makhluk sosial butuh banget untuk berkomunikasi. Benar. Jadi kalau kita makhluk sosial itu pasti akan membutuhkan manusia lainnya. Nah, kalau kita butuh bantuan, kita ngomong itu harus dengan komunikasi dong. Benar. Gak mungkin dong dengan ini juga udah komunikasi loh, gini-gini. Gak mungkin telepati kan. Itu guys. Jadi mungkin lah ya dikaitkan ke nomor 2 tadi, aku dengar tuh kayak makanya dari pembahasan nomor 1 nih, jadi berlanjut nih ke nomor 2. Makanya tadi disimpulkan juga nomor 2 itu adalah komunikasi merupakan aktivitas yang dominan bagi manusia, karena yang dibilang Delia tadi, karena kehidupan sehari-hari itu juga tidak bisa tidak berkomunikasi. Benar. Oke. Nah, kalau yang ke nomor 2 tadi kan komunikasi merupakan aktivitas yang dominan ya kan bagi manusia gitu. Jadi kayak gimana ya? Kita kalau sehari aja nggak berkomunikasi susah nggak sih? Gitu. Jangankan sehari, masa kayak kalau nggak berkomunikasi itu gimana ya? Masa hidup di hutan? Nggak bisa kan? Iya. Berkomunikasi kan? Pasti butuh banget Banget sih. Kayak dia tuh prioritas gak sih kayak si dia? Anjir, dia siapa nih? Wah, kamu gitu, kayak kita juga butuh memprioritaskan segala sesuatu gitu kan, kayak kita juga butuh memprioritaskan sekolah kita nggak sih? Kayak Ya, kita betul, itu belajar harus. gitu Betul, kan, betul. butuh memprioritaskan gitu. Jadi itu sebagai salah satu hal yang dominan sih komunikasi gitu, karena dominan sih ya kan, karena dia dominan tuh maka dia tuh bisa mempengaruhi gitu kan, menentukan kualitas hidup seseorang gitu loh. Jadi kayak karena kualitas hidup dia gitu kan dari komunikasi itu bisa menentukan gimana sih kinerja dia di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi itu kayak contohnya itu anak ekstrovert sama introvert gitu kan. Jadi itu bisa dilihat tuh anak yang ekstrovert gitu kan guys, dia bisa lebih cepat berkomunikasi sama orang-orang baru gitu. Itu yang ekstrovert. Nah, terus kalau yang introvert kan dia jadi kayak apa sih, minder gitu loh kalau ketemu orang baru, betul. bisa jadi kayak antisosial gitu nggak sih? Susah juga malu nggak sih? Iya, jadi kayak malu-malu gitu kan. Kayak mikir-mikir gitu lah mau dekat, jadi kayak takut-takut gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak yang itu tuh mempengaruhi banget kan, mempengaruhi kualitas hidupnya, terus gara-gara itu mempengaruhi kinerjanya. Apalagi kalau misalkan tuh kayak di SMA kan ada ikut OSIS, ikut-ikut yang ekstrakurikuler apa gitu kan. Tuh kayak kalau di dalam suatu organisasi kan berarti yang ekstrovert lebih gampang dong dia. Terus kayak kerjanya kalau disuruh kesini lebih cepat selesai, lebih optimal gitu, karena dia juga punya relasi kan dengan komunikasinya dia tadi gitu.
Kalau yang anak introvert gitu kan, dia tuh kayak ya mau minta tolong ke orang juga dia malu, segan. Kayak jadi dia nggak menonjolkan bahwa komunikasi itu aktivitas yang dominan gitu kan, dia nggak bisa ngehandle itu. Lebih susah mengupgrade value dirinya nggak sih? Iya, Ya. jadi susah berkembang kan, jadi tetap stuck di situ. Jadi Bukan- kita tetap di situ aja. Bukan nggak bisa ya, tapi kayak jadi lebih susah lah dibanding anak ekstrovert. Iya, lebih gampang anak ekstrovert gitu. Kalau Iya, introvert iya, kan lebih kayak malu gitu. Jadi kualitasnya kelihatan banget kan ketimpangannya gitu. Jadi kayak yang satu bisa berkembang, bisa bagus karena komunikasinya lancar, Dan karena dia biasa aktivitas juga. dominannya gitu kan. Ya, Kalau yang satu lagi satu lagi, enggak oh iya. gitu, kurang gitulah kan. Jadi dari pemahaman lu tadi tuh yang menentukan kualitas hidupnya itu dari introvert ekstrovert ya? berarti Ya itu bisa contohnya. contoh mudahnya lah gitu kan yang kita Ah. pahami gitu. Tapi Kalau kayak menurut dari- dia ada lagi nih berarti Iya, beda contoh. ada. Oke, boleh Ah. supaya lebih jelas lagi ya kan. Benar, kayak Kayak kalau apa tuh? sepemahaman Betul. gua nih ya, kayak maksud dari karena aktivitas dominan komunikasi itu menentukan kualitas hidupnya itu gini loh, kayak apa yang sering lu lakuin, lu ucapin, kayak mana lu berkomunikasi ke orang. Nah dari situ tuh orang bisa menilai gimana kualitas hidup lu. Oh, Contohnya bisa juga sih, gini. bisa. Karena contohnya tuh gini loh, kayak lu tuh sering ngomong kasar, lu tuh gak sopan deh gitu. Kalau Toxic gitu ya. Iya. langsung bisa dinilai gitu ya sama Nah, orang. Kayak lu komunikasi sama orang tuh gak sopan, kasar gitu. Jadi kan orang pasti nangkep kualitas itu kayak ini anaknya gak bener nih, Nah, buruk ngomongnya nih, jelek gitu. nih gitu. Tapi kalau lu baik, manut gitu tuh pasti kayak ini anak baik-baik. Iya Di sih, situ ya. sih kayak nentuin kualitas hidup seseorang tuh dari situ. Bisa. Nah, itu tuh yang gue dapet tuh dari guru sosiologi komunikasi gue. Siapa tuh? Siapa Pasti tuh? sangat inget banget dia yang Ada. sosiologi. Berkesan banget berarti Ada. Nara ingat Itu pasti Pasti ingat kayak banget pengajaran gitu. gurunya juga Banget. pasti Berarti gitu. iya. Nah. Kok bisa sampai inget gitu ya? Iya. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang loh. Bener. Siapa tuh? Itu tuh dosen sosiologi Unpad, guys. Oh, siapa tuh? Spill dong, spill. Siapa Aduh, tuh? bisa salah satu dosen sosiologi favorit gua di Unpad. Wah, Ya, Nama- ini berkesan banget nih. Iya. Harus tahu nih kita. Iya, Spill harus dong, tahu siapa dong. tuh? Kebetulan dia kaprodi juga di Unpad. Kaprodi Wah. sosiologi Oh. ya. siapa tuh? Siapa tuh? Boleh lah di-spill. Nama dosennya itu Pak Heri Wibowo. Jadi gue tuh dapat pemahaman ini tuh dari dia, guys, dari kelas sosiologi komunikasi Pak Heri. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Berkesan Tuh banget. guys, Iya. jadi kalau ada nih mahasiswa sosiologi Unpad bisa lah lebih tanya-tanya ke dosen yang dibilang dia lihat. Benar. Oke. Karena dia tuh memang udah di ranahnya banget juga kan. Yes, Jadi iya. makanya gue dapat ilmu-ilmu ini tuh semua dari Pak Herbo. Oh gitu gitu banget ya. Nah, Berkesan banget ya Iya. ingatan dia. Nah, Mungkin ya karena dosennya itu Iya. ya yang kayak dijelasin tadi. makanya gue ingetnya gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu ngejelasinnya. Makanya oke, masih inget oke. tuh di kepala. Keren. Nah, oke lanjut deh. Sorry ya gue potong ya. Gak apa-apa. Santai ya kan guys, gak apa-apa kan ilmu baru juga. Siapa tahu mahasiswa Unpad kan, tak jadi tahu nih. Atau mahasiswa sosiologi dari kampus lain yang nonton juga. Ada Mana tuh tahu juga yang ada kenal juga channel ya. YouTube-nya, terus Instagramnya bisa juga nggak sih ada kan? Oh, boleh. Instagram dari Bapak itu kalau kalian mau tahu informasi tentang sosiologi komunikasi juga bisa pantauin Puberi sih, guys. Oh iya Puberi ya guys, ingat guys Puberi bisa Oke. lebih ini membahas sosiologi komunikasi kalau mau tahu seperti Ya, dosen biar yang lebih bilang jelas. dia. Di Puberi itu bukan sosiologi komunikasi aja sih. Oh, banyak udah Ada ada. pemberdayaan masyarakat, masalah sosial juga dijelasin Bapaknya di akun Instagram. Oh, berarti langsung komplit gitu ya. Iya, dengar guys, langsung tiga mata kuliah ya, bisa langsung satu ini, satu. Iya, ada banyak banget ternyata. dalam satu Banyak account. Memang Mantap, Bapaknya tuh mantap. up to date banget masalah teknologi ginian. Oh, up to date Oke. banget gitu ya. Oh, keren. Oke, gimana nih Oh ya, selanjutnya? lanjut. Aduh, Kembali jadi ke ngomongin itu kita ya, aduh. Oh, ingat Kata lagi ya. Bapak Heri ya. Bapak Herbo. Oke, lanjut dengan Nita nih, ada mau ditambah nggak dengan Eh, kaidah-kaidah tadi? Oh, yang tadi ada sih yang terakhir nih. Tadi kalau yang dari aku tuh ada yang namanya komunikasi lahir dari frame of thinking sama frame of value, guys. Oh. Itu tuh kayak bagaimana cara kita berpikir dan
dan bagaimana cara kita dapat mempengaruhi orang lain gitu loh. Jadi kayak cara kita berpikir nih kayak ternyata dia kayak gitu ya gitu, terus kita cara mengkomunikasikan itu bisa mempengaruhi orang lain gitu loh. Kayak misalkan kita tuh sangat suka gitu cara dia berpendapat, cara dia melakukan apa gitu kan. Jadi tuh kayak kita harus bisa membentuk cara pikir kita gitu, karena itu dapat mempengaruhi seseorang gitu sih. Contohnya kayak cara didik orang tuanya, cara belajar selama di sekolah gitu kan, maupun cara belajar di lingkungan sekitar. Jadi pokoknya apa yang ada di dalam pikiran kita, kalau misalkan kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, itu dapat mempengaruhi orang-orang sekitar kita gitu. Nah, frame of value dan frame of thinking itu gimana sih nih? Boleh nggak lebih didalami gitu? Contoh-contohnya atau apa penjelasannya gitu? Kalau dari yang frame of thinking ya guys ya, itu tuh kayak yang dalam perjalanan kehidupan kita nih yang kita lihat kan, itu tuh selalu mendapati orang di sekitar kita lebih unggul gitu dari dirinya sendiri. Jadi kayak contohnya tuh dia tuh minder gitu loh guys. Nah kan dia kan minder kan, makanya tadi aku bilang tuh, udah aku senggol tadi dikit kan. Iya, dari cara berpikir kita tuh, kalau misalkan kita nganggep kayak diri kita tuh bukan siapa-siapa banget gitu, apalagi kayak di sekolah kan biasanya kan ada tuh banding-bandingin lo ranking berapa gitu. Betul. Kayak lihat tuh kata emak-emak di rumah kan, Bener-bener. lu lihat tuh anak orang belajar dapet ranking 1, lu dapet apa gitu. Orang tua kan gitu, emak-emak sering membandingkan anaknya dengan tetangga, selalu merasa anaknya. Menurut tetangga emang lebih hijau guys. Iya sih, betul. Lanjut. Itu karena kalau dari pikiran ya, dari frame of thinking tadi, itu cara kita berpikir itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jadi kayak kita minder terus ngomong sama orang, jadi kayak apa sih kamu kayak gitu, kan aku nggak kayak gitu, kayak gimana gitu lah, pokoknya merasa kecil gitu kan. Nah gitu. Terus kalau yang frame of value gitu, itu tuh kayak yang gimana ya bilangnya, Yang dari kita pikirkan tadi itu kah yang jadikan value kita apa gimana? kalau yang aku rasa tuh kayak gini sih. Kalau yang value itu lebih ke apa yang kita tanam dalam diri kita dan kita yakini gitu. Kayak yang keduanya tuh sebenarnya tuh saling keterkaitan gitu loh guys. Jadi tuh kayak lu mikir apa, terus apa yang lu tanam itu yang lu tuai gitu loh, kayak sistem tabur tuai gitu, tanam tuai gitu kan. Jadi kayak saling bersinggungan, apa yang lu pikirkan di dalam value yang bakal lu terapin dalam kehidupan hasil lu itu sama gitu. Jadi kayak pokoknya intinya komunikasi itu terlahir dari apa yang lu pikirkan akan menghasilkan apa yang lu pikirkan gitu. Jadi kayak value lu sebatas apa dari hasil komunikasi lo gitu. Jadi itu maksud dari frame of thinking sama frame of Value. value. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Iya, Kalau ada guys. salah tolong ya dikoreksi gitu. Ada thinking sama value. Jadi guys, tadi kan nih udah dibahas juga dari kaidah frame of thinking and frame of value. Pasti ada lah kayak dampak, efek-efeknya gitu kan. iya efeknya gitu sih. Pasti ada efeknya kan. Itu boleh dijelasin atau gimana nih? Boleh dijelasin Delia nggak apa dari maksud yang disinggung tadi frame of thinking of value gitu? Oke, baik deh kalau kayak gitu. Jadi komunikasi sendiri itu menciptakan dampak empowering dan disempowering guys. Jadi yang empowering itu kayak dampak yang positif gitu. Jadi kayak kita memuji-muji orang gitu loh. Kan kayak kamu pinter deh, kamu cantik deh, kamu apa deh, itu kan memberi rasa positif kan, orang happy kan, buat orang lain seneng ya. seneng Happy gitu. Ih, kamu cantik banget deh hari ini. Oh iya benar banget tuh, benar senang banget. senang ya. Seneng gitu. Kalau yang kalau yang Sebaliknya disempowering itu yang bikin orang kayak kecewa gitu guys. Misalnya nih gue ngomong gini ke si Nita kayak, ih lu tolol banget sih Nit gitu. Kan pasti itu langsung bikin kayak dia gelap jadi- hatinya. Kok gitu banget sih gitu, pasti gak percaya diri gitu ya. Dan dia jadi sedih, jadi sakit hati dong kan dengan kata-kata gue yang bilang-bilang dia tolol gitu. Gak percaya diri lagi tuh kan. Bener.
Jadi itu perbedaan yang empowering sama Dan disempowering. Kalau empowering itu kita membuat orang lain itu jadi bahagia, seneng dengan kata-kata kita. Tapi yang disempowering itu kita bikin orang tuh sedih atau kesel atau kecewa deh gitu dengan Jadi apa yang kita jadi nggak suka sama diri sendiri ya, kayak merasa dia tuh bukan apa-apa kan banget. misalnya gue bilang lu tolol, lu jadi mikir emang gue setolol itu ya gitu, lu jadi minder Iya gitu. sih betul Malah betul, si betul. efek komunikasi guys tuh Iya. sebesar itu. Makanya kalian jangan sembarang ngomong guys, nanti lu bilang temen lu tolol dia merasa beneran gitu. Iya, Jadi minder. Bener, hati-hati loh. Itu mempengaruhi loh. Emang gue setolol itu katanya kan. Nah tapi ini ada Zat. Kita boleh break bentar gak guys? Ntar kita sambung lagi. Boleh. Oke guys, ini ada ajan sebentar, jadi kita break bentar ya, akan dilanjut bentar lagi. Oke guys, tetap stay tune ya. Oke, bye-bye. Oke guys, tadi kan udah selesai ajan, kami lanjut lagi membahas selanjutnya. Dilanjutkan Delia. Nah, tadi kan kita sebelum azan itu kejedanya di yang kaidah yang empowering dan Dan disempowering ya disempowering. guys ya. Nah, selanjutnya itu dalam komunikasi itu ada bahasa verbal dan non-verbal. Jadi guys, bahasa verbal dan non-verbal ini maksudnya gini nih, verbal itu adalah bahasa yang kita gunakan. Nah, non-verbal itu tuh seperti kayak intonasi kita, mimik wajah kita, atau gerak-gerik dari tubuh kita deh. Gimana? Misalnya nih, Nita kan nyapa gua nih misalnya, terus gua balas dong. Tapi gua ngebalas sapaan dia tuh dengan muka datar, padahal sebenarnya tuh gua nggak kayak, maksud gua tuh baik gitu. Yang mau gue lakuin tuh baik, tapi yang keluar itu mimik wajah gue, intonasi suara gue misalnya itu datar kayak hai Nggak gitu. tersampaikan lah. Iya, pesannya nggak tersampaikan gitu. Benar, jadi kan nggak kesampaian pesannya ke dia, dia nangkepnya kan jadi Kayak nggak Apa sesuai ya, muka sama pesannya tuh- ucapan gitu. jadi jelek kan yang tersampai ke dia tuh, padahal maksud kita baik tapi yang kesampai ke dia tuh jelek. Nah, yang selanjutnya itu ada communication is the response you get. Nah, itu tuh maksudnya tuh komunikasi. Arti dari komunikasi itu adalah apa yang kita dapatkan, respon yang kita dapatkan. Jadi komunikasi itu tuh udah bisa kita bilang tersampaikan apabila lawan bicara kita tuh mengerti dengan apa yang kita maksud. Iya. Jadi kalau seandainya yang kita bahas itu komunikasinya lawan bicara kita tidak ngerti, nggak paham nih maksud yang gue bilang tuh apa, berarti itu tuh komunikasinya nggak tuh tersampaikan. belum bisa dibilang komunikasi karena Karena pesannya itu pesannya belum nggak nyampe. sampai. Ya. Gitu. Nah yang selanjutnya deh. Yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu the core of communication is the message. Jadi inti dari komunikasi itu adalah penyampaian pesan gitu. Nah, dari semua kaidah-kaidah itu Iya. juga ada 6 BAP loh Ki sebenarnya. Dia tahu nggak 6 BAP? Apa nih 6 BAP ini kayak agak ini ya didengar orang. Jarang 6 didengar ya. Iya. Enggak 6 BAP. biasa didengar orang. Boleh nggak singkatan dari 6 BAP dulu nih? Apa dulu nih 6 BAP singkatannya? Kalian pada tahu nggak 6 BAP itu apa? Tahu dong. Oh, tahu juga. Nah, kalau Kiki tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kalian yang nonton tahu nggak? Komen ya di bawah kalian tahu Iya, apa iya. enggak. Nah, jadi 6 BAP itu tuh sebenarnya singkatan. Oh, singkatan. Iya. Apa singkatan apa nih? Kepanjangannya tuh 6 besar aktivitas pemberdayaan. Oh, iya guys, 6 besar aktivitas pemberdayaan 6 BAP. Benar. Jadi 6 BAP ini isinya apa aja? Isinya itu ada training. Nah, Oke, jadi training itu adalah bentuk pemberdayaan masyarakat, guys. Jadi yang dari from unknown to To know. Jadi dari orang yang nggak tahu jadi tahu. Itu Oke. deh training itu. Nah, Lanjutnya yang kedua tuh ada converting, guys. Jadi di situ tuh seperti inti kata kuncinya itu problem solving. Problem solving tuh jadi kayak kita tuh membantu memecahkan masalah pada kita. Nah, yang ketiga itu ada mentoring. Nah, mentoring itu tuh adalah kata kuncinya itu from expert to last expert. Jadi kayak dari ahli ke ahli. Jadi yang ngelakuin mentoring itu tuh emang orang yang udah
ahlinya gitu, nggak bisa sembarang orang, memang udah pakarnya gitu, udah yang ngasih tahu ke klien-kliennya gitu, orang-orangnya. Jadi itu ingat ya, from expert to less expert. Dan yang keempat itu ada konseling. Konselingnya Kayak anak-anak yang bermasalah gitu nggak sih masuk BK, konselingnya. Iya, kalian kan udah di SMA tahu ya itu konseling BK, bimbingan konseling. ada masalah gitu masuk ya. BK. Tapi yang konseling kita maksud di sini tuh itu tuh membantu orang untuk berdamai dengan masa lalunya, guys. Jadi kayak orang-orang Psikologi gitu ya? Iya, orang-orang yang belum move on gitu kan, yang gamon, yang kayak Sentil. aduh, sorry. Aduh, yang kayak masih gamon atau kayak masih mikirin bayang-bayang masa lalunya gitu. Iya. Itu tuh dia tuh perlu konseling. Kayaknya kita butuh. Aduh, iya, dia kan kena bayang-bayang masa lalu. Iya, juga. gamon ya. Aduh. Nah, itu tuh. Jadi konseling tuh untuk membantu orang-orang atau klien kita berdamai dengan masa lalunya. Atau kata kuncinya nih, how people deal with their past experience. Gitu kata kuncinya. Nah, yang selanjutnya itu tuh ada coaching. Apa tuh? Apa tadi? Coaching. Coaching. Oke. Gak kucing ya, guys. Coaching. Nah, yang ini nih berbanding terbalik tuh dengan konseling tadi. Kalau konseling kan untuk orang yang belum damai dengan masa lalunya ya, orang yang masih gamon, yang masih ngestak gitu di masa lalunya. Nah, untuk yang coaching ini orang yang udah bangkit, yang udah move on ya gitu. Yang udah move on, yang udah mikirin masa depannya. Untuk orang yang memikirkan masa depan sama yang mau berkembang. Iya. Nah, itu tuh dia ke coaching. Itu deh, coaching tuh untuk orang-orang yang ingin mengembangkan dirinya, memikirkan masa depannya, itu tuh ke situ. Nah, selanjutnya itu juga ada yang terakhir, ada group discussion, guys. Ini yang keenam, group discussion. Tadi gue udah ngasih tahu belum kata kunci dari coaching itu apaan? Udah belum ya? Belum. Kasih tahu dong Mbak, apaan itu? Aduh, kalau coaching tadi itu kata kuncinya unlock potential ya guys ya. Catat di notes, unlock potential. Dan yang keenam tuh kita lanjut nih. Yang terakhir kasih itu yang keenam. Iya. Apaan tuh? Itu ada group discussion. Group discussion tuh kayak organisasi mungkin ya, kita untuk lebih pahamin lebih gampang gitu, atau organisasi atau apa dah yang dibentuk oleh orang-orang kerumunan kelompok gitu kan, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka. Intinya untuk apa deh, yang positif deh untuk diri mereka dah gitu. Nah guys, jadi dari 6 BAP tadi tuh juga ada prinsip dasar pemberdayaan. Benar, ada lagi prinsipnya. Ada panjang lagi. Masih ada lagi. Bukan guys. cuma 6 aktivitas aja, ada lagi prinsip dasarnya. Oke. Nah, Prinsip dasarnya apa nih? Dijelasin sama siapa? Jadi lu tahu nggak prinsip dasarnya dari sini ada berapa? Ada 3 Tiga. kan? Oke, berarti gantian nih yang jelasin Nisa di aja sebelah tuh. kanan saya. Sami. Oke. Masa gua mulu kan ya? Oh iya. Seneng nih, gak dikasih minum sama MC kita. Aduh, parah banget ya. Ngode. Maaf ya. Lanjut dah, jelasin prinsipnya. Oke. Yang pertama dijelasin Nita, prinsip dasar ya guys. Jadi tuh selain yang disebutin 6 pemberdayaan tadi tuh ternyata kita juga harus mendalami lagi, dan ada prinsip dasar pemberdayaan guys. Di dalam prinsip dasar pemberdayaan ini tuh ada 3 tadi kan. Oke, ya. Sama nih, bentar gua potong. Betul. Prinsip dasar pemberdayaan tuh singkatannya apa nih, Nit? Gak tahu kamu. Enggak. Ih, gampang Apa? padahal. Apa? PDP kan. PDP, prinsip dasar Pemberdayaan. Oh, disingkat itu aja. Oke. Kalau tadi 6 BAP, Iya. sekarang
PDP. Bukan Oh. PDP. Ya, PDP ya. Lanjut. Itu kan ada 3 guys, jadi isinya tuh ada relasi pertolongan, ada pola komunikasi, sama ada keterlibatan pemecahan masalah gitu. Nah, di dalam relasi pertolongan itu kan guys, itu ada yang namanya helping activity gitu. Oh, helping activity. Iya. Indonesia dong. Ih, Indonesia guys, aduh masa sih nggak tahu helping activity? Ya kan Itu tuh mana tahu ada yang nggak ngerti, ya kan Gim? Iya, boleh dijelasin lah. Kalau siapa tahu nggak ngerti sedetail itu kan. Nggak semua loh orang bisa tahu Bahasa gitu. Inggris. walah, jadi itu relasi pertolongan itu atau pemberdayaan ini merupakan helping activities yang dimana kita tuh merespon orang dengan sikap empati gitu. Dengan sifat empati di mana kita mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai orang lain gitu terhadap kita guys. Itu kan empati ya. Berarti empati ini ada 2 ya, Nit ya? Iya dong. Ada bener. 2 juga nih dibagi berarti. Apa aja tuh? Bener. Ih, pintar banget sih, ya Oh, ampun. iya dong, kan gue juga narasumbernya. Iya. Udah sangat mendalami ya, udah sangat mendalami. banget. Narasumber kita ini pintar-pintar guys. Orang itu udah mendalami banget. Iya dong, kan kita udah belajar sosiologi komunikasi dari Pak Pak Herbo. Herbo. Ya kan kayak, ya pasti Langsung paham. nempel gitu ya. Oke. Gue gak pernah tahu belajar senempel ini di kepala sejauh ini. Soalnya kan pembelajarnya itu kayak asik gitu loh, diulang-ulang terus jadi susah ya. ya. Lengket Sama gitu. Bapak ini kayak jiwa kompetitif gue tuh Menggebu-gebu banget ya. tau. Makanya Berarti nempel salah satu di dosen kepala. favorit berarti ya, Bener, sampai favorit. materinya itu dihafal kayak sampai Bukan detail-detail. dihafal, nempel. Dimengerti juga. Karena penyampaian bapaknya tuh mudah Gampang dipahami banget. banget. Kayak bahasa sehari-hari gitu ya, Bener. langsung gini. Keren Oke, banget. tapi jadi lain ya bahasanya, sorry guys. Sorry guys, gimana? Jadi kita lanjut tadi 3 ini apa? Tiga prinsip PDP ya, pemberdayaan. PDP, ingat aja PDP, prinsip dasar pemberdayaan. Oke, yang pertama apa tuh? Ya, tadi kan relasi pertolongan tuh, tadi kan udah disinggung sama Delia, ternyata di empati kita tuh ada 2 loh sifat-sifat empati itu. Kata Level kuncinya empati. juga Ya, kata kuncinya apa Mbak Delia? helping apa tadi? Oh, aduh, ini aduh. Bisa lupa, Helping guys. activity gak sih? Iya, Aduh. bener. Having LGBT gitu. Aduh, nggak kode-kode aja. Lanjut. Jadi kan ada 2 level tuh, yang dimana pertama itu kita mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oh, Iya. itu yang satu. Ya. Kalau yang kedua itu tidak melakukan hal yang tidak kita sukai kepada orang lain gitu terhadap kita. Jadi kayak kalau kamu tuh nggak pengen dicuekin gitu, atau nggak pengen di dry text gitu sama Aduh, orang. my God, Gitu. oke. Terus kamu tuh nggak boleh kayak gitu juga ke orang lain. Kan Oh. ngerasain dong, kita ngerasain dong apa yang kita nggak suka tuh orang lain ngelakuin ke kita nggak enak kan. Gitu. Jadi maksudnya tuh kayak lu kan gak suka dicuekin. Iya, jangan cuekin balik. Berarti lu jangan Iya, jadi iya, orang iya, yang jangan gitu. jadi Orang balas nggak- cuekin balas balik. balas gitu. Kan orang gak cuekin lu gitu ya. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan gitu. Iya guys, ingat guys, pesan moralnya ada juga nih yang disampaikan narasumber kita. Oh, wajib banget dah. Lanjut. Gitu. Terus ada Yang kedua juga tadi namanya pola komunikasi gitu kan. Di pola komunikasi itu atau disebut juga sama self determination guys. Di self determination ini tuh kita tuh menghargai pilihan dari klien gitu untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Oh, oke. Kayak kalau klien lu maunya kayak yang A gitu, tapi lu pengennya yang B kan nggak bisa bisa, dong. ya nggak bisa gitu dong. Maksa Harus kan, nggak jadi bisa. maksa ceritanya. Nggak boleh, Kita nggak gitu. boleh berarti maksa kehendak kita ke orang lain ya. Nah, ini juga nih Pak Herbo juga ngejelasin ini nih sama gua. Apa tuh? Gak sama gua aja sih sebenarnya, sama sama semuanya. mahasiswa yang lain juga. Ah. Yang kayak kita tuh nggak boleh memaksakan klien kita tuh kayak kamu tuh harus gini. Enggak,
Jadi maksud dari Ya, self emang kayak justification gitu. tuh kayak klien lu tuh berpendapat gini, dia mengungkapkan haknya seperti ini, ya udah kita hargai, nggak Iya. harus kita tuntut dia seperti apa gitu. Nggak boleh langsung kayak lu Betul. miliknya ini, Lu harus harus ini, gini, nggak Nggak boleh boleh gitu ya guys, nggak boleh Ah. gitu guys. Jadi kayak pemaksaan gitu nggak boleh. Enggak. Jadi kita tuh memberikan kebebasan kepada klien kita untuk Menghargai dah gitu, menghargai hak gitu. dia, Dia dan dia memberikan pendapatnya. pendapatnya kan bebas gitu, terus kita menghargai gitu. Bener. Emang dosen lu Pak Herbo juga ya? Kamu nggak tahu. Aduh gitu sih. Emang lu doang. Kan emang lu doang yang belajar sama Bapak Iya. gitu. Oke lanjut nih guys, agak Segala ini ya sesuatu ilmu makan, yang guys. baik itu kita harus terima dong. Betul dari sekali. siapapun. Iya gitu. dia, bukan cuma dari Pak Herbo aja, dari dosen-dosen lain, atau bukan dari dosen aja deh, dari orang yang mau ngasih kayak nasihat gitu kita harus bisa Iya, terima. gitu. Pelajaran kita. Salah satu juga ya, nyenggol-nyenggol banget nih. Tapi nih dosen sosiologi komunikasi gua bukan Pak Herbo doang sih sebenarnya, ada Bu Desi juga. Benar, Oh iya, iya benar. dong. Ada banyak sih guys. Tapi memang yang Baru paling nempel nempel banget gitu kan. itu materi ini loh gitu kayak Komunikasi wih, ini tuh kayak banget gitu sama. sosiologi komunikasi Kalau sering gitu. diulang-ulang ya, Iya, diulang-ulang jadi kayak bener. ngerti cepet gitu. di antara mata kuliah lain tuh gue paling suka yang ini gitu. Karena Mata kuliahnya bukan cuma belajar di kelas aja loh. Oh iya, Bisa dia harus di mana-mana. nggak cukup cuma di kelas. bener. Itu adalah dari Pak Herbu banget tuh kata-katanya. Memang betul sih we. Bukan cuma di kelas aja kita belajar. Belajar di kelas aja tidak cukup. Tidak cukup guys, di luar juga bisa. Dimanapun Oh. deh gitu. Pasti dapat apa aja. Oke lanjut nih, kok jadi gini ya. Kita nih aduh podcastnya kemana-mana ya. Kan di dalam pola komunikasi tadi tuh kan kita harus menghargai keunikan individu juga guys. Jadi selain menghargai pendapat dari klien kita tadi, kita juga harus menghargai keunikan individu lainnya gitu. Perbedaan dia gitu Iya. ya maksudnya ya. Ada kata kuncinya nggak tuh? Differentiation and uniqueness guys gitu. Karena kita kan berbeda-beda, tapi walaupun kayak gitu kan ya ada ciri khas tersendiri gak sih gitu. Iya. Jadi kayak ya kita harus menghargai deh gitu kan. Dari perbedaan gitu. Unik ya. Unik. Terus sama dia harus menekankan kerjasama pada klien gitu. Jadi ya selain menghargai, terus kayak yang walaupun dia berbeda-beda gitu kan, unik gitu. Jadi tuh kayak ya walaupun berbeda kita harus tetap kerjasama gitu, mendapatkan suatu kesimpulan nih gitu dari apa yang udah kita bahas gitu. Iya. Nah selain itu kan ada pola komunikasi tadi tuh udah selesai gitu kan ya. Yang menekankan kerjasama pada klien tuh gue tambahin boleh? Apa tuh? Tambahin kata kuncinya aja. Karena Apa Pak tuh? Herbo lagi nih bilang Aduh. kata Pak Herbo kuncinya lagi itu nih. adalah client partnership. Klien partnership. Itu kata kuncinya. Bapak tuh memang suka pakai bahasa Inggris. Oh klien Jadi, rights ya. Kan sosiologi komunikasi harus Ah. nggak harus bahasa Indonesia dong, bebas. Aduh, sorry guys. Soalnya emang bener-bener nempel banget soalnya sama pelajaran bapak tuh, bapak itu ya guys ya. Lanjut dah. Ya kan tadi tuh dia menghormati martabat dan menghargai individu gitu kan, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien karena tadi udah berbeda-beda gitu kan, sama menjaga kerahasiaan klien guys di pola tadi. Oh, jadi Secret and privacy. jadi pola komunikasi. Ini yang udah masuk ke pola Ini pola komunikasi. iya, pola komunikasi guys. Yang tadi kan masih yang pertama ya, yang empati, Ya, relasi empati. pertolongan ya. Iya, itu relasi pertolongan. Kalau Nah, yang pola ini- komunikasi tadi tuh kayak ada yang dignity, variation, client center focus, sama secret and privacy. Berarti ada 4 dah ya yang dari Iya, pola komunikasi. benar. Nah, lanjut dah. Kalau yang terakhir nih, yang untuk bagian PDP tadi, masih ingat kan PDP apaan? Apa itu? 6 apa ya Aduh, tadi? aduh. Pemberdayaan apa sih? Prinsip pemberdayaan. prinsip 6 prinsip Bukan, prinsip Bener. dasar pemberdayaan. Nah,
Nah, dicatat guys. Lihat nih MC kita kurang fokus guys. Oke, kita lanjut ya. Tadi terakhir yang nomor 3-nya itu keterlibatan pemecahan masalah. Nah, di situ tuh sebenarnya semua yang udah aku sampaikan tadi tuh yang 2 lagi tadi tuh berkaitan dengan kaidah komunikasi. Oh, nggak jauh-jauh memang kan kayak yang gua Iya. sebutin dari awal-awal tadi. Hmm. Nah, ayo coba jelasin Tuh, dulu. dia berkaitan banget sama kaidah komunikasi karena dia itu memperkuat partisipasi klien dalam setiap aspek pemecahan masalah. Atau yang disebut juga sebagai strengthening community participation. Aduh, kata kuncinya pada bahasa Inggris semua ya. Gak apa-apa kan, kita harus mengupgrade value kita loh kan, harus lebih bisa gitu. Selain bahasa Indonesia kita harus bisa bahasa Inggris. Betul sekali. Nah, lanjut dah. Habis itu Ada ada client rights. Aduh. Client rights. Aduh, Ini gimana nih? Menghargai hak klien guys, jadi kayak ya walaupun dia gimana ya klien kan bener ya gitu ya Iya. kan ya, jadi kayak harus dikomunikasikan dengan baik gitu loh walaupun berbeda-beda pendapatnya. Walaupun sebenarnya pendapat kita dengan klien kita itu Berbeda. beda gitu. Jadi kita tetap harus menghargai Harus hak menghargai, klien. iya. Jadi kata kuncinya Client right. apa sih? Client right. Gak semangat banget MC-nya. Oke, yang selanjutnya itu ada merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar atau disebut juga sebagai learning opportunities. Gitu. Nah, selanjutnya itu juga ada melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi, di mana disebut juga sebagai communication, participation in decision making and evaluation. Oke guys, jadi setelah saya searching nih, ternyata kaidah itu bukan cuma 8 guys, ada ke-9. Nah, dengarin ya, Apa tuh? kaidah ke-9 itu merupakan kaidah tertinggi karena di sana merupakan komunikasi kita kepada diri sendiri dan kepada Sang Pencipta. Karena komunikasi tersebut sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal kita. Personal Iya, bagaimana cara kita berpikir tentang diri sendiri dengan orang lain mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Nah, ini ada nggak sih hubungannya dengan pola pikir apresiatif gitu? Nggak sih? Ada sih kalau kayak gitu mas. Oh, Ingatku ada sih dari berarti yang udah ini kita pelajari. Kayaknya nyinggung ke Afat gak sih ya? Iya, betul. Oh, tahu kakak itu. Iya dong. Karena setelah ada nih di Udah Puberi. cross-check Soalnya ya. agak ini juga dapat dari Puberi yang tadi kaidah ke-9. Udah langsung cross check dia. Iya dong. Langsung ke apanya nih Instagramnya? Iya, Instagram dosen yang dibahas tadi, guys. Keren. Memanfaatkan teknologi dengan baik. Ternyata dia nge-searchingnya tuh di Instagram Puberi. Iya, di kaidah ke-9 dan Yang paling tinggi ya lagi yang Iya. keren banget langsung dapat inti yang paling Betul. bagus gitu ya. Nah, tadi ini tentang apa tadi mau dijelasin siapa nih? Delia. aduh. Berdua aja kali ya. Ya, kita begitu aja nggak sih? Oke. Yang pertama nih boleh ke Nita atau Delia gimana? Aja Oh, deh. Oke. Langsung ya, guys. Boleh. Oke guys, jadi tuh kayak di pola pikir apresiatif ini itu tuh ada yang namanya AVOD ya. Gimana? AVOD itu Jangan Afat dulu dong. apresiatif frame of thinking guys. Apresiatif Gitu. frame of thinking. Ya, yang maksudnya itu dimana manusia punya kemampuan untuk membangun diri sendiri pada pola pikirnya gitu loh. Nah, di dalam pola pikirnya tadi tuh ada kerangka pikir apresiatif tadi kan. Nah, itu yang pertama tuh setiap peristiwa mengandung hikmah yang dapat dibawa dalam pembelajaran positif. Jadi kita tuh kayak dalam kejadian dalam hidup kita sehari-hari ini, kayak misalkan kamu sampai jatuh, kayak kamu tiba-tiba dari yang hidupnya enak-enak nih terus tiba-tiba gimana gitu. Kita tuh harus ngambil hikmahnya gitu loh guys dalam pola pikir apresiatif ini. Jadi kayak kamu nggak harus terpuruk dalam satu masalah doang. Jadi kami tuh harus bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada gitu loh. Untuk lebih mudah dipahami itu jadi maksudnya kayak gini nggak sih? Kayak semua yang terjadi di hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Oh iya.
Itu agak bingung soalnya dengernya tuh. Jadi hikmahnya itu kita bawa ke dalam sisi positif aja, Iya, benar. pembelajaran positif gitu ya. Benar. Boleh deh, boleh. Lanjut Kayak ya. Indosiar tuh kan, selain film-film azab-azab itu kan kita ngambil hikmahnya aja Iya, gitu iya, ya betul. kan. Bener, hikmahnya jangan istri durhaka ya. Kalau itu juga ada lebih baik nih, lebih baik fokus menguatkan kelebihan daripada menambah kekurangan gitu kan, memfokuskan diri pada kekurangan gitu. Yo, berarti lebih fokus ke kelebihan, menambah kelebihan gitu. Jangan jadi yang ini kekurangannya malah di itu Iya, terus itu gitu. kayak, aku tuh harusnya lebih fokus mengupgrade dia yang Iya, kekurangan apa gitu. yang udah ada kelebihannya itu terus ditingkatkan gitu ya. Iya, tuh kayak adik-adik kita yang lagi mau UTBK deh gitu kan. betul Aduh, banget. adik-adik banget nih. Adik-adik UTBK tuh kan biasanya kayak mungkin dia lebih jago di matematika nih. Jadi tuh kayak dia ngelatih matematikanya tuh kayak ya udahlah, cuman belajar ini sampai ini aku udah ngerti kok, udah paham gitu. Itu Tapi nggak boleh guys. tuh kayak udah deh, aku kan udah lebih di situ gitu. Jadi kayak nggak perlu lagi diperdalam. Sedangkan dia kayak kekurangannya tuh di dalam segi kebahasaan, nah kan gitu. Dalam segi kebahasaan ini dia cuma melatih-latih di situ doang tuh, gak gerak-gerak dari situ. Padahal dia nggak ngerti-ngerti di situ. Jadi kayak dia tetap berkutat sama kekurangan dia gitu loh, dari kelebihannya. Sebenarnya kan nggak boleh ya Iya, gitu. nggak boleh gitu, Jadi guys. kayak yang seharusnya kita yang punya sisi positif itu yang lebih kita kembangkan lagi. Betul, kan. betul. Jadi kayak walaupun kita nggak bisa yang di satu hal lain, kita ada yang ada kita kuasai gitu loh. Harus dikembangkan gitu. Nah, walaupun nih kita udah punya kelebihan yang lain, tapi jangan terlalu fokus sama yang kekurangan kita gitu. Oh, berarti kita harus lebih fokus kelebihan aja. kelebihan kita Ah. daripada fokus ke kekurangan Iya, ya. karena harus ada yang kita tonjolkan Iya. dong gitu. Nggak mungkin dong kita Jangan fokus jadi ke kayak kekurangan kekurangan kita gitu, dulu ya. ya. Gitu. Itu kapan naiknya kalau gitu ya? Iya, jadi down dulu kan. Bener-bener. Oke, selanjutnya Mbak. Oh, gue nih. Iya, kan tadi bagi dua nih. Dua dong. Oh, jadi ini ada gue lagi nih. Iya, iya. Aduh, yang ketiga, selanjutnya ini kayak kita tuh kudu mensyukuri apa yang udah kita miliki daripada Nah, mengeluhkan benar. apa yang nggak kita Pesan banget punya. nih, mensyukuri guys. Jadi Selalu jangan- bersyukur. Mensyukuri apa yang Salah. ada. Oh, Kurang jadi- fokus ya guys. Sorry. Ya, jadi kita tuh harus mensyukuri apa yang kita miliki daripada mengeluhkan apa yang tidak dimiliki. Jadi misalnya kayak lu punyanya gini, lu tuh bersyukur seharusnya. Iya, masih ada loh yang Bukan lebih lu, dari sini. bener. Itu harus pesan dingin guys. Nggak boleh. Harus tetap Harus bersyukur. bersyukur. Apapun Benar. keadaannya tetap bersyukur. Bersyukur. Misalnya Oke. nilai matematika lu dah matematika lagi 80. Lu Nggak bersyukur juga. bersyukur kan? Memang agak lain. Parah banget sih. Oke, ini selanjutnya apa lagi nih? Aduh, yang Tanpa selanjutnya berlama-lama itu ya. yang terakhir. Terakhir guys. Terakhir dari pola pikir Avot. apresiatif tadi ya. Dari Avot ya, bukan terakhir dari podcast kita. Nah, oke. Podcast kita apa masih panjang lagi. Oke, kalau pas sok lanjut atuh Neng. Nah, yang terakhir ini memulai segala perencanaan dan aktivitas itu tanpa harus menunggu kondisi sempurna. Nah, mungkin nih kalau salah bisa dikoreksi ya. Nah, itu tuh kita tuh kayak dia mau ngelakuin sesuatu nih, tapi dia tuh nunggu timing yang pas. Dia kayak harus ada timingnya dulu baru dia bisa ngelakuin aktivitas itu. Padahal kan sebenarnya nggak harus nunggu timing yang pas juga kan. Kan kita bisa langsung ngelakuin aja kan Harus aktivitas. bergerak Belajar memulai dong. gitu lah ya kan. Jadi nggak kudu berpatokan nyari waktu dulu dah gitu. Nah, Cari gitu. mood banget ya baru dia gerak gitu. Oh gitu mah kapan terbuatnya? Selesainya, gitu. kapan mulainya? Nah, jadi itu deh 4 Avot tadi Ki. Iya iya. Jadi guys dari Avot tadi karena pola pikir apresiatif tadi menghasilkan dua ini yaitu konseling dan coaching. Dimana konseling itu masa lalu diberikan pada mereka yang sedang bermasalah. Nah kalau coaching ini masa depan dan masa depan dan siap untuk berkembang. Tidak bisa dilakukan pada mereka yang bermasalah harus kepada orang yang siap berkembang.
Ya. Jadi maksudnya coaching ini nggak bisa dilakuin sama orang yang belum Yang selesai bermasalah, sama iya, masalah. bermasalah. Kayak yang tadi ada gua singgung nggak sih? Iya, Yang iya. sama coaching itu Benar. mirip ya. Iya, iya. Jadi guys, dari coaching tadi menghasilkan karakteristik coaching communication. Yang pertama itu ada much more asking rather than teaching. Yang kedua ada much more listening rather than talking. Nah, yang ketiga ada we don't ask why question but what question. Nah, dan yang keempat ini it is a purpose based communication. Dan yang kelima ada it is a continuous communication communication. Jadi dari semua itu bisalah kita lihat bahwa manusia punya kemampuan dan kendali dan punya kemampuan membangun pola pikirnya sendiri. Benar. Kan guys. Oke guys. Itu yang Itu terakhir, kaidah terakhir. lagi. Setelah yang tertinggi tadi. Jadi kaidah yang terakhir itu diserting juga nih bahwa manusia punya kemampuan dan kendali dan punya kemampuan membangun pola pikirnya sendiri. Oke guys. Tuh. Jadi semuanya tuh saling berkesinambungan, guys. Oke. Jadi guys, yang ini itu rupanya yang terakhir guys, dan itu penutup dari acara podcast kami ini akan berakhir guys. Oke guys, jadi kami tuh menerima saran dan komentar jika ada kata-kata salah atau ini bisa diperbaiki ya guys, tersedia di kolom komentar. Oke guys. Oke guys, sekian dari hasil podcast kami guys. Seperti yang saya bilang tadi, tersedia di kolom komentar kalau ada saran atau apa gitu guys. Kami bersedia untuk menerimanya atau masukan apa gitu guys. Kalau ada penambahan dari yang kami jelasin Iya, tadi, guys. ternyata masih ada salahnya dan perlu diperbaiki, bisa kalian share di kolom komentar. Iya. Karena ini kan sifatnya untuk Sharing-sharing iya, gitu. edukasi. Nah, jadi kan kalau misalnya misalnya kan kami jadi tahu salahnya di mana, jadi dapat ilmu baru lagi dong kita kan Iya, ya. benar. Iya. Aku juga berterima kasih kepada dua narasumber kita ini yang sangat-sangat tahu lah gitu sekitar sosial komunikasi yang sudah dijelaskan dosennya yang tadi katanya guys. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan ya guys. Nah, sebelum berakhir nih guys, ada nih pantun untuk menutup acara podcast kita guys. Aduh, baru dari Riau banget nih pakai pantun, anak Melayu banget. Mentang-mentang kamu dari Universitas Riau ya. Oke, pantunnya ini burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Bye bye guys, thank you. Bye. See you in the next video. Bye.